jangan pernah menulis kita seperti menggurui ataupun kita istilahnya apa ya, menulis sesuatu yang kita sendiri sebenarnya tidak mampu gitu. Halo, selamat sore semuanya. Sampai kita kali ini ketemu lagi di acara Festival Bahasa Dua Aksara. Kali ini kita akan sesuai dengan jadwal, kita akan melakukan live IG, live Instagram bersama Bante Dira. Nah, siapa itu si Bante Dira? Sambil menunggu beliau bergabung, jadi aku akan sedikit membacakan atau menginfokan siapa sebenarnya Bante Dira ini. Jadi Biku Dira Puno atau lebih sering dikenal dengan BDP, terlahir 21 April 1994 di Pati. Jadi beliau ternyata orang Pati ya, orang Jawa Tengah. Ia memutuskan untuk meninggalkan rumah menjadi samanera atau calon biku pada Mei 2010. Kemudian di Upasampada menjadi biku pada Januari 2014. Nah, ini dia, selamat datang Lukiana dan juga selamat datang pula pada Bante Dira. Sebenarnya beliau udah mulai bergabung ya. Kita akan coba untuk terkoneksi dengan Bante. Kita sapa-sapa dulu yang udah bergabung. Ada Ganjar Sudibyo, ada Mbak Lukiana tadi. Pak Sorean, oke. Selamat sore Bante. Oke, ya selamat sore. Bagaimana kabarnya Bante? Kabarnya biasa saja, masih seperti yang lainnya. Sehat, masih sehat. Ada sakit, ada sehat, setiap saat berubah. Oke. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena sudah berkenan untuk mau bersedia untuk mengisi acara pada sore hari ini. Ya, sama-sama. Oke, Bante, sesuai dengan kita langsung saja. Sebenarnya kita akan membicarakan tentang BDP ini ya, buku ini. BDP, ya. BDP. Wah, ini klasik banget. Pertama kali saya membaca buku ini, hari ini bagus banget. Banyak berbicara tentang cinta kasih dan perdamaian. Itu saya rasa sangat luar biasa. Mungkin Bante bisa sedikit bercerita atau menginfokan kepada kita semua di sini bagaimana proses kreatif Bante melahirkan buku ini. Ini kan dari sekian buku Bante sebelumnya, apakah ini berseri atau merupakan buku sendiri? Iya, sebenarnya buku ini bisa dikatakan buku series ya. Seri tetapi selalu berhubungan. Dari buku 1, 2, 3 dan buku selanjutnya ini semuanya berhubungan. Di situ hanya seperti apa ya, perbaikan dan di permainan kata-kata sih. Bagaimana perenungan pemikiran setiap saat itu kan ada pertumbuhan ya, ada perkembangan. Ternyata yang pernah saya tulis mungkin dulu, sekarang mungkin berbeda lagi pemahaman di masyarakat. Ya, karena pemikiran masyarakat berkembang, kondisi berkembang, mungkin solusi bagi setiap orang juga berbeda-beda ya. Maka di setiap buku itu selalu ada perubahan, selalu ada perkembangan. Nah, mungkin
sedikitnya seperti itu sih prosesnya. Selalu berkembang dari perenungan-perenungan perjalanan kehidupan dan kondisi-kondisi yang dialami orang lain yang saya lihat setiap harinya. Mungkin seperti itu salah satunya ya. Mungkin banyak orang beberapa membaca sering bertanya apakah buku Bante sebelum-sebelumnya itu apa itu puisi atau apa itu quote atau lain sebagainya. Saya sendiri sampai sekarang tidak bisa ya memberi jenis atau memberi golongan buku saya itu golongan di buku mana gitu. Ya, karena banyak yang bilang ini hanya sekedar quote, penyemangat ataupun puisi ataupun itu hasil perenungan-perenungan spiritual ya. Tetapi saya kira itu jauh dari spiritual, itu hal yang umum di masyarakat. Tetapi banyak masyarakat melupakan diri sendiri. Karena banyak orang menulis itu dari orang lain. Tetapi saya berusaha bagaimana pengalaman dan solusi-solusi untuk rintangan-rintangan yang pernah saya hadapi, ternyata itu dihadapi orang lain seperti itu. Nah, apa salahnya apa yang pernah saya jalani, yang pernah saya lewati itu, orang lain punya masalah yang sama, jangan-jangan. Dan dengan buku-buku itu, ya bersyukur ada beberapa yang mungkin yang merasa tertolong ya, atau mendapatkan satu arahan yang sesuai gitu. Kalau yang suka membaca ya, karena beberapa dari buku-buku saya sebelumnya hanya sebagai hiburan, kata-kata yang indah katanya. Ya, setiap pembaca boleh menafsirkan hal yang berbeda-beda atau akan membuat buku itu seperti kitab. Ya, puisi siapapun kan bisa menjadi, buku siapapun bisa menjadi kitab suci bagi setiap insan masing-masing. Nah, itu mungkin itu ya, Mbak. Nah, ini Bante ada dari saya membaca buku Bante yang sebelumnya itu dua judul yang sudah saya baca. Pertama itu Kopi Toleransi, kemudian Noda Batin. Itu dua buku tersebut ada judulnya gitu ya Bante. Nah, untuk yang sekarang ini kenapa kok bisa tanpa judul apa dan dilukiskan dengan gambar ilustrasi? Nah, apa ada makna khusus atau bagaimana nih Bante terkait buku ini? Ya, sebelumnya ini apa ya, bocoran sedikit karena buku ini sebenarnya kan belum launching juga, 19 Desember nanti launching. Jadi buku ini kita soft launching ya. Nah, ini sebelumnya sebenarnya buku ini bukan nggak ada judul sih, tetapi dari gambar yang sudah didesain itu sendiri, itu sebenarnya judul dari isi buku itu sendiri. Kalau dari secara pembaca yang mau benar-benar melihat gambar itu dan mengartikan, itu sudah pasti orang lihat, oh ini judulnya seperti ini, karena gambar itu kan ada beberapa orang yang berjuang ya. Sebenarnya itu satu orang, satu perjuangan. Nah, tetapi dari inilah mungkin setiap penulis pasti setiap mau membuat buku ada kebingungan tentang judul itu sendiri, mencari solusi, mencari referensi judul-judul dari mana-mana. Tapi pada akhirnya saya hanya memutuskan untuk gambar itu ya, yang mendesain juga dari penerbit Ruasara. Saya maunya seperti ini dan jadilah seperti ini bukunya. Nah, jadi buku yang keempat ini nanti, ini sebenarnya buku yang keempat ya. Ini 1, 2, 3, 4 sebenarnya memiliki isi itu yang tidak jauh beda. Namun dari penjelasan covernya, judulnya itu selalu berbeda-beda. Maka di belakang ya, di belakang buku ini itu sebenarnya dari buku 1, 2, 3 di situ ada yang berhubungan. Seperti buku Kopi Toleransi. Buku toleransi orang pikir itu tentang kopi ya, pengetahuan tentang kopi, tentang pengalaman kopi dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin menjelaskan di situ bahwa makna kehidupan, filosofi kehidupan dengan meminjam kopi itu sendiri.
Nah, karena setiap orang memiliki penikmat kopi pahit manis kehidupan itu, tetapi bagaimana kita jelaskan dengan menggunakan kata-kata yang mungkin anak-anak muda ataupun masyarakat tertarik dan tidak membosankan. Karena dalam buku saya itu nggak ada yang panjang-panjang. Ya, di sisi lain mungkin saya belum bisa menulis yang sangat panjang-panjang seperti penulis-penulis pada lainnya, karena buku saya itu hanya dari perenungan-perenungan. Mungkin kalau mau ditulis panjang itu satu halaman yang terdapat di buku-buku sebelumnya itu bisa satu cerpen atau satu novel. Tetapi saya hanya bisa dari kondisi atau pengalaman, misalnya satu hari ini itu mungkin mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga. Disitulah saya bagikan di buku itu, tulisan itu saya simpan, mungkin ditulis di kertas dulu, di media sosial atau di blog pribadi saya. Kemudian kalau mau penerbitan, di situ saya mencari dari gudang-gudang yang pernah saya taruh kalimat-kalimat itu semuanya. Ya, jadi dari buku yang sekarang ini, kalau saya sebut ini buku berjudul, tetapi judulnya dengan gambar. Ya, seperti di sini sebenarnya kalau kita melihat lukisan yang jelek itu, kita bilang jelek, tapi di kalangan pelukis, di kalangan seni ternyata itu hasil karya dan lukisannya yang malah mahal gitu. Abstrak katanya kan, abstrak itu malah yang mahal. Ternyata makna dari sebuah karya, walaupun mungkin sekarang karyanya banyak digital dan lain sebagainya, itu tidak mengurangi makna dari gambar itu sendiri. Bagaimana kita mengartikannya. Jadi kalau saya simpulkan di sini, gambar di sini setiap orang bisa memberi judul dari buku ini sih. Tetapi intinya di satu gambar gitu. Biarkan judul ini bebas berkreasi gitu. Biarkan pembaca menafsirkan gitu ya, Bante ya kira-kira. Menafsirkan di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dari penafsiran mereka masing-masing gitu. Oh ya, untuk teman-teman yang sudah bergabung, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bante, bisa langsung tulis di kolom komen, nanti akan saya bacakan dan akan dijawab langsung oleh Bante. Oh ya, sebelumnya Bante, saya penasaran nih, kira-kira butuh waktu berapa lama dalam penulisan buku ini gitu? Apa ada rentang waktu khusus, misalkan sekian bulan terus, atau mungkin ternyata justru berasal dari endapan-endapan pengalaman Bante sebelumnya, terus baru diramu dari beberapa bulan itu, atau ada tips khusus gitu yang bisa Bante bagikan bisa menghasilkan buku yang luar biasa ini? Ya, karena saya bersama ada tim work itu, setiap selesai penerbitan buku ini, setiap hari, setiap saat, ketika ada inspirasi, ada apapun muncul itu, selalu saya tulis. Tapi dimanapun, mungkin ada di media sosial, mungkin ada di kertas dan lain sebagainya. Kemudian kalau udah dekat-dekat mau, ini karena targetnya kan biasanya 1 tahun hanya 1, dan di akhir tahun itu. Jadi udah dekat-dekat itulah itu saya kumpulkan semuanya, dan biasanya saya meluangkan waktu, misalnya 2-3 minggu, benar-benar seperti menyepi ya, di tempat yang memang benar-benar sepi, sunyi sendiri, memang untuk mengumpulkan tulisan-tulisan yang pernah saya tulis kembali itu, kemudian saya renungkan kembali, saya edit kembali, karena kan mungkin saya waktu itu dalam keadaan emosi atau dalam keadaan bersedih atau dalam keadaan yang mungkin tidak stabil pemikiran saya, tapi ternyata sekarang dalam kondisi yang tenang, yang enak, pemikiran saya saat itu mungkin kurang tepat, harus saya benahi, harus saya perbarui. Nah, maka disinilah ada waktu menulis itu tidak terbatas. 1 tahun itu full, tetapi tidak rutin ya. Mungkin 1 minggu bisa hanya 1, mungkin pas bisa 1 hari 2, tetapi mengumpulkannya pada saat yang mau penerbitan itu benar-benar dikumpulkan semua gitu triknya. Bisa istilahnya kalau saya sih seperti SKS ya, sistem kejar semalam gitulah. Kalau udah mau kumpulkan ke penerbit gitu.
Biasanya seperti itu. Tapi sebelumnya sudah berserakan di mana, saya kumpulkan itu lagi. Nah, seperti itu salah satu. Ya. Ini saya cukup tergelitik nih juga Bante. Di samping ini pengalaman, mungkin ada pengalaman pribadi, ada tidak Bante yang apa? Yang berasal dari pengalaman-pengalaman orang lain yang mungkin bercerita kepada Bante, kemudian Bante ramu menjadi kata-kata atau pure murni dari pengalaman pribadi sendiri? Itu pasti ada dari orang lain karena kan saya sendiri sering banyak orang yang datang ya. Setiap yang datang itu 90% kan membawa masalah mereka untuk mungkin minta apa ya arahan atau lain sebagainya atau minta sekedar menguatkan pendapat mereka, menguatkan pemikiran mereka. Dan setelah mereka benar-benar bisa menyelesaikan, di situ saya mengambil kesimpulan, oh ternyata misalnya orang anak muda lah misalnya, setiap anak muda itu nanti pacaran, saat putus dia datang, setelah dapat pasangan lagi dia menghilang entah kemana, tetapi ketika sudah putus datang lagi. Nah di situ saya ada menimbulkan bahwa penderitaan itu sering kita sengaja, sudah tahu itu menyakitkan tetapi sering kita ulang-ulangi lagi. Nah, kemudian ada misalnya orang yang meninggal atau orang tuanya meninggal atau kehilangan sesuatu, tetapi mereka bertahun-tahun kok masih menderita, bertahun-tahun masih memikirkan, atau cowok atau ceweknya menikah dengan orang lain lah misalnya. Orang bilang kan selalu biarkanlah mereka bahagia bersama orang lain. Itu kayaknya konsep yang tidak tepat bagi orang yang menjalaninya gitu. Tetapi saya di situ setelah kasih tahu mereka, mereka mengikuti, ternyata semua itu butuh keikhlasan. Bagaimana kita bisa tidak terikat dan mengikat dengan kondisi yang sebenarnya tidak lagi bersama kita. Nah, itulah yang menjadi dari diri sendiri kemudian orang lain. Nah, ini saya kumpulkan setiap saat, setiap hari. Tetapi tidak berhenti di situ ya, karena kadang solusi-solusi atau pemikiran kita itu kan nanti 1 bulan yang akan datang berbeda. Itu saya orangnya apa ya, bisa mudah mengubah pola pikir, karena mengubah pola pikir dengan menerima kondisi yang baru. Ternyata setiap saat itu kehidupan kita selalu berkembang, selalu berbeda. Begitu juga dengan di masyarakat, kecuali kebenaran yang hakiki ya. Kebenaran yang hakiki mungkin kita tidak bisa mengubah, tetapi solusi-solusi ataupun trik-trik menulis dan lain sebagainya selalu berkembang, selalu berbeda setiap orang. Mungkin seperti itu ya, Mbak. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Ramanyar. Halo Mas, mau tanya, menurut Mas kata-kata supaya bisa merasuk ke jiwa pembaca itu seperti apa ya? Lewat bunyinya atau isinya? Nah, kira-kira gimana Bante? Kata-kata ya, terutama itu kata-kata yang benar-benar muncul dari pemikiran dan pikiran kita sendiri yang sudah kita lewati. Terutama itu yang sering menjadi satu yang perlu digarisbawahi adalah sesuatu yang benar-benar sudah kita lewati dan kita berhasil, dan kita itu benar-benar sudah merasakan dari kata-kata itu pasti akan merasuk ke siapapun. Jangan pernah menulis, kalau yang di buku saya ya beda dengan buku fiksi dan lain sebagainya. Jangan pernah menulis kita seperti menggurui, ataupun kita istilahnya apa ya, menulis sesuatu yang kita sendiri sebenarnya tidak mampu gitu. Kita kan kadang kita menulis itu sesuatu yang berlebihan, yang terlalu apa ya, kalau dalam bahasa sastra itu terlalu lewat batas penyairnya lah gitu. Nah itu kadang orang malah tidak membawa solusi, tetapi itu hanya menjadi hiburan semata. Itu tidak merasuk ke dalam jiwa orang itu. Misalnya lah sering kita bilang ketika orang sedang jatuh cinta, dia seperti orang bodoh ya, kita kasih tahu, bodoh sekali kamu, gitu aja kok ngikut-ngikut.
nggak bisa, karena orang yang sedang jatuh cinta itu kadang memang lebih memabukkan dari alkohol dan lain sebagainya. Begitu juga dengan mabuk agama, mabuk kekuasaan, mabuk apapun itu akan menjadi kita itu lupa diri, lupa apa yang pernah kita pelajari juga. Nah, inilah yang bisa menjadi apa sih yang sudah pernah kita lewati, dan kita melewati itu, itulah yang kita bagikan. Maka orang lain, oh iya ya, ternyata bukan hanya saja yang mengalami itu. Nah, itu intinya di sini tulislah yang memang kamu ketahui, kamu rasakan, kalau bisa yang kamu lewati, yang sudah ada buktinya. Gitu loh. Istilahnya kalau kasih penunjuk jalan ke orang, jangan jalan yang kamu sendiri belum pernah lewat gitu loh. Nah, tetapi kalau kamu sendiri pernah lewat, ketika orang itu nanti salah jalan, kamu dihubungi lagi, kamu bisa mengarahkan. Tapi kita kasih jalan ke orang lain yang kita sendiri belum tahu, belum pernah, itu bisa saja malah menyesatkan. Itu seperti itulah dalam penulisan. Nah, misalnya kuat atau motivasi ataupun apapun itu, kecuali buku-buku fiksi dan lain sebagainya, itu pun kebanyakan memang harus sesuai dengan alur kenyataan hidup ini juga, tidak terlalu berlebihan gitu. Seperti itu, Mbak. Oh ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung mungkin bisa langsung menulis pertanyaannya di kolom komentar sambil menunggu pertanyaan masuk gitu Bante. Beberapa beberapa tahun yang lalu saya sempat mengkaji tentang Rumi, tentang cinta ya Bante ya. Nah, beberapa tulisan Bante di buku ini atau bahkan di buku-buku sebelumnya itu saya rasa ide dan spiritnya itu mirip-mirip dengan konsep yang cinta milik Rumi gitu. Apa Bante juga mendalami sufisme kaitannya dengan Rumi atau yang lain atau bagaimana Bante?